Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosdiana, biasa dipanggil Ustazah Dewi. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran IPS terpadu. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sebelum lebih lanjut dalam materi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton habis ya video ini. Jangan lupa di akhir video ini akan ada quiz yang harus kalian jawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut. Hai semuanya. Kali ini mata pelajaran IPS kelas 7. Materi pertama kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Yang keenam, perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum mempelajari lebih lanjut, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, yang kelima menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pengertian interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat berupa 1. Pergerakan orang, mobilitas penduduk. Yang kedua, pergerakan barang atau energi atau perpindahan transportasi. Yang ketiga, pergerakan gagasan dan informasi. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. 1. Saling melengkapi atau complementary, regional complementary. 2. Kesempatan antara, yaitu intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Yang pertama, letak dan luas Indonesia. Ini merupakan peta wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia itu 1.905.000 km persegi. Yang kedua, jumlah pulau yang ada di Indonesia adalah 13.466 pulau. Dari posisi terletak di antara letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia berada di zona iklim tropis. Yang kedua, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Letak geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Dan kedua, di antara 2 benua dan benua Australia. Yang B, peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Komponen-komponen yang terdapat pada peta adalah judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia terbagi potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia, yaitu perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. D, dinamika kependudukan Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Yang E, kondisi alam Indonesia. Yang pertama, keadaan fisik wilayah Indonesia terbagi atas kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, kondisi iklim Indonesia. Yang kedua, flora dan fauna. Pertama, persebaran flora di Indonesia. Kedua, persebaran fauna di Indonesia terbagi 3. Fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia tengah atau tipe peralihan. Yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur. Yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Keenam, berubahnya komposisi penduduk. Berikut ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 interaksi antar ruang. Yang kedua, sebutkan luas wilayah dan jumlah pulau di Indonesia. Kalian jawab pertanyaan berikut di komen YouTube channel ini. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materi yang tadi Ustazah sampaikan? Semoga materi yang tadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!